Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 untuk menyelesaikan tugas kelompok kami akan mempresentasikan mengenai konseling pendekatan humanistik. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kami. Baik, yang pertama ada Zainal Arifin NIM 49. Selanjutnya ada Roro Wafir Anis Sulala NIM 53. Selanjutnya ada Dian Puspitasari NIM 68. Dan selanjutnya ada Wahyu Fernanda NIM 80. Dan selanjutnya yang terakhir ada Miftahul Farid NIM 87. Baik, inilah kelima anggota dari kelompok 7. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama mengenai apa itu psikologi konseling dalam pandangan humanistik. Pengertian konseling humanistik adalah dengan nama psikologi kemanusiaan, suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Di dalam psikologi humanistik ini, seorang konselor tidak memutuskan atas jawaban dari seorang klien. Jadi seorang konselor mencari keunikan yang ada pada diri seorang konseli atau orang yang melakukan konselor. Dalam psikologi konseling humanistik di sini mempunyai dua tokoh. Yang pertama Abraham Maslow dan yang kedua Carl Rogers. Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan, sedangkan Carl Rogers dikenal dengan teori bahwasannya klien dan konselor itu saling toleransi dan tidak ada yang namanya prasangka. Itu psikologi konseling humanistik. Kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai pandangan psikologi humanistik terhadap manusia. Sini psikologi humanistik atau konseling dengan pendekatan humanistik berfokus pada kondisi manusia. Jadi pendekatan ini fokus terhadap kondisi kliennya itu. Dan seperti apa yang saya jelaskan tadi di slide pertama, seorang konselor tidak memutuskan apa yang harus dilakukan oleh konseli, tetapi konselor hanya memberikan usulan dan mencari keunikan dari seorang konseli dan mengusulkan terhadap konseli. Dan selebihnya konseli yang akan menentukan pilihannya untuk apa yang harus dilakukan setelah konseli melakukan konselor tersebut, setelah melakukan konseling tersebut. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai konsep dasar konseling dalam pandangan humanistik. Menurut Ahmad Sudrajat, konsep dasar pendekatan humanistik di sini ada 3 aspek. Yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup yang dapat menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak ia kerjakan, dan bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Jadi maksudnya
konseli ini bebas memilih solusi apapun. Akan tetapi konselor juga memantau atas keputusan dari konseli, memberitahu atas keputusan yang dilakukan oleh konseli, bahwasanya ini loh resikonya ketika konseli melakukan reaksi seperti ini, seperti itu. Contoh, konseli ketika melakukan A, konselor akan menjelaskan, ini loh efek ketika kamu melakukan A, ini loh efek ketika kamu melakukan B, seperti itu. Akan tetapi keputusannya hanya akan tetap diambil oleh konseli, dan setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan oleh konseli sendiri. Dan yang kedua, manusia tidak pernah statis, ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani menghancurkan pola-pola lama dan mandiri. Maksudnya mandiri di sini untuk menuju aktualisasi dirinya. Jadi konselor akan dalam artian mengeruk potensi dengan cara wawancaranya, akan mencari potensi apa yang ada pada konseling ini, pada orang yang melakukan konseling ini. Setelah itu konseli akan berusaha untuk melakukannya dengan cara sendirinya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, setiap orang memiliki potensi kreatif dan bisa menjadi orang kreatif. Maksudnya di sini dalam humanistik disebut dengan psikologi kemanusiaan ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya sebuah pemaksaan terhadap konseling. Jadi setiap manusia bisa melakukan kreatif mungkin, seperti itu. Mungkin itu slide yang ketiga, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang asumsi perilaku bermasalah. Adapun perilaku bermasalah konseling humanistik ini dipengaruhi oleh tidak terpenuhnya aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran diri, berhubungan dengan kemampuan manusia untuk menyadari diri dan menjadikan dirinya mampu melampaui situasi sekarang dan membentuk aktivitas-aktivitas berpikir. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai manusia. Yang kedua yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Manusia adalah makhluk yang menentukan dirinya sendiri dan memiliki kebebasan untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Dan masalah akan timbul jika manusia tidak bisa mengatur kebebasannya dan mengarahkan hidupnya sendiri. Yang ketiga yaitu keterpusatan dan kebutuhan akan orang lain, meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dari luar dirinya sendiri, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain dan alam. Dan kegagalan dalam hubungan ini akan menimbulkan seseorang mengalami kesepian dan keterasingan. Yang keempat yaitu pencarian makna hidup. Salah satu karakteristik yang khas pada manusia adalah perjuangannya untuk merasakan arti dan maksud hidup. Manusia pada dasarnya selalu dalam pencarian makna dan identitas pribadi. Yang kelima yaitu kecemasan sebagai syarat hidup. Kecemasan adalah suatu karakteristik dasar manusia. Cemas juga bisa menjadi tenaga motivasi yang kuat untuk pertumbuhan. Kecemasan adalah akibat dari kesadaran atas tanggung jawab untuk memilih. Yang keenam yaitu kesadaran atas kematian dan non-ada. Kesadaran dan kematian adalah kondisi manusia yang mendasar, yang memberikan makna kepada hidup. Rein 1965, sejalan dengan May, menyebutkan bahwa kematian memberikan makna kepada keberadaan manusia. Jika kita tidak akan pernah mati, maka kita bisa menunda tindakan untuk selamanya. Selanjutnya yaitu peran konselor dalam pendekatan humanistik. Yang pertama yaitu memahami dunia klien dan membantu klien untuk berpikir dan mengambil keputusan atas pilihannya yang sesuai dengan keadaan sekarang.
Yang kedua yaitu mengembangkan kesadaran, keinsafan tentang keberadaannya sekarang agar klien memahami dirinya bahwa manusia memiliki keputusan diri sendiri. Yang ketiga yaitu konselor sebagai fasilitator memberi dorongan dan motivasi agar klien mampu memahami dirinya dan bertanggung jawab menghadapi realita. Yang keempat yaitu membentuk kesempatan seluas-luasnya kepada klien bahwa putusan akhir pilihan terletak di tangan klien. Yang ketiga yaitu konselor sebagai fasilitator memberi dorongan dan motivasi agar klien mampu memahami dirinya dan bertanggung jawab untuk menghadapi realita. Yang keempat yaitu membentuk kesempatan seluas-luasnya kepada klien bahwa keputusan akhir pilihannya terletak di tangan klien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling humanistik. Tujuan konseling humanistik ini menurut Ahmad Sudrajat itu meliputi yang pertama, mengoptimalkan kesadaran klien. Mengoptimalkan kesadaran klien atas keberadaannya dan menerima keadaannya secara apa adanya. Jadi, klien itu dibuat sadar bagaimana dengan posisinya, di mana posisinya, sehingga ia dapat menerima dirinya sendiri secara apa adanya. Yang kedua, tujuan konseling humanistik ini untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar klien tersebut itu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan aktualisasi diri seoptimal mungkin. Yang ketiga, tujuan konseling humanistik ini itu untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh klien pada proses aktualisasi dirinya. Yang keempat, tujuan konseling humanistik ini itu untuk membantu klien dalam menemukan pilihan-pilihannya. Pilihan-pilihan yang bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Lah, dari 4 yang saya jelaskan tadi, 4 tujuan konseling humanistik, pendekatan humanistik itu bertujuan agar klien itu mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaannya dan potensi-potensinya, serta sadar bahwa ia itu dapat membuka diri dan dapat bertindak berdasarkan kemampuannya. Yang selanjutnya tentang deskripsi proses konseling humanistik. Pada dasarnya, tujuan konseling humanistik ini adalah untuk meluaskan kesadaran diri klien dan meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni pilihan untuk bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya. Lah, penerimaan tanggung jawab itu bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak orang yang takut akan beratnya tanggung jawab dan menjadi apa ia sekarang dan menjadi apa ia selanjutnya. Mereka itu harus memilih, misalnya gini, akan tetap berpegang pada kehidupan yang dikenalnya atau akan membuka diri pada kehidupan yang kurang pasti dan lebih menantang. Lah, justru tiadanya jaminan-jaminan dalam kehidupan itulah yang membuat kecemasan. Oleh karena itu, konseling humanistik bertujuan membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan tersebut sehubungan dengan tindakan memilih dan menerima kenyataan. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada teknik-teknik konseling humanistik. Di sini ada 9 teknik yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada penerimaan, di mana kita harus bisa menerima klien kita apa adanya. Kemudian yang kedua adalah rasa hormat, yang dimana juga kita harus bisa menaruh rasa hormat penuh kepada klien. Yang ketiga yaitu memahami apa yang klien masalahkan. Kemudian yang keempat, kita harus bisa menenteramkan hati klien supaya enjoy bercerita dengan kita dan nyaman bercerita dengan kita sebagai konselor. Kemudian yang kelima, yakni ada
konselor, kita sebagai konselor, yaitu memberikan dorongan-dorongan positif atau motivasi positif kepada klien agar mereka merasa masih ada semangat dan peluang untuk menyelesaikan semua masalah klien. Kemudian yang keenam yaitu ada pertanyaan terbatas. Kemudian yang ketujuh itu ada memantulkan pernyataan dan perasaan klien. Kemudian yang kedelapan yaitu kita harus menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh klien. Jadi kita harus menaruh rasa simpati kepada klien agar klien juga bisa lebih percaya lagi atau lebih enjoy lagi bercerita dengan kita. Kemudian yang ke-9 ada bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Baik, slide selanjutnya adalah deskripsi klien. Yang klien ini adalah seorang mahasiswa yang menghadapi masalah dengan dirinya sendiri, yaitu susah untuk terbuka kepada orang lain, sehingga klien ini membutuhkan konselor untuk menyelesaikan masalahnya. Nama klien yang sudah kita samarkan adalah Markona, bertempat tinggal di Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura. Tempat tanggal lahir Bangkalan 3 Juni 1999, yang merupakan anak keempat, beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Pekerjaan yakni sebagai mahasiswa dan hobinya adalah memasak. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu ada analisis permasalahan klien dan solusi yang kita rencanakan. Untuk analisis permasalahan klien di sini mengalami kepasrahan dengan rasa kangen terhadap orang tuanya yang memang dari kecil sudah ditinggal merantau. Klien di sini juga merasa lebih nyaman jika bercerita dengan sang ayah karena lebih interaktif dibandingkan dengan ibunya yang cenderung lebih tertutup kepada si klien ini. Permasalahan utama klien di sini adalah rasa iri terhadap kakak perempuannya yang sangat diperhatikan oleh ibunya karena kakaknya ini dari kecil sudah dekat sekali dengan ibunya, bahkan sempat ikut merantau bersama sang ibu dibandingkan dengan klien yang sudah ditinggal merantau sejak umur 8 bulan. Dan klien di sini mengharap keadilan, perhatian dari ibunya. Akibatnya, klien mencari tempat untuk bercerita pada orang lain, yakni sepupunya. Dan memang hanya sepupunya, teman terdekat dia semasa sekolah. Karena dari kurangnya awareness atau perhatian dari orang tua klien di sekolah menjadi anak yang pendiam dan lebih suka memendam semuanya itu sendiri. Untuk solusi yang kita rencanakan, kami mencoba berdiskusi, yaitu untuk solusinya mencoba membujuk klien untuk menjalin komunikasi lebih hangat lagi dengan ibunya, karena dengan itu mungkin klien bisa lebih dekat dengan ibunya dan tidak berpikiran negatif lagi tentang. Selanjutnya solusi pilihan klien dan rencana tindakan. Solusi yang dipilih klien awalnya ini adalah memilih bercerita dengan teman sekamar kos, walaupun tidak semua masalah dalam kehidupan klien diceritakan karena itu masuk ke ranah privasi ya, pribadi. Jadi beberapa yang memang menurut dia nggak perlu diceritakan itu nggak diceritakan, tapi beberapa yang perlu untuk diceritakan termasuk keluh kesah dia di perantauan itu. Kemudian klien ini merasa sedikit nyaman karena memiliki teman untuk bisa bercerita dalam perantauannya berkuliah, jadi jauh tapi punya tempat untuk menyampaikan keluh kesah, menyampaikan ceritanya. Setelah diberikan arahan oleh konselor, klien ini bersedia untuk mulai berusaha cerita kepada ibu dulu awalnya itu. Nah, kemudian mulai ke yang lain. Selanjutnya evaluasi tindakan. Langkah ini dilakukan selama proses pemberian bantuan berlangsung hingga akhir pemberian bantuan. Pengambilan data dilakukan selama proses pemberian bantuan, sejauh mana perkembangan rencana dan langkah yang diambil klien dan apakah langkah yang diambil sudah efektif juga. Terus dilakukan pemantauan tidak langsung, apakah klien mau mengambil masukan dan saran dari konselor dan seberapa efektif saran konselor pada penyelesaian masalah klien. Ketika sudah diberikan arahan bagaimana dia mau melakukan atau tidak, itu kita pantau. Jadi tidak sekali itu diberikan arahan kemudian ditinggal, tapi tetap kita pantau secara tidak langsung, bisa dari kejauhan atau dari tanya-tanya, sekedar tanya kabar tapi tentang perkembangan masalahnya itu. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan atas presentasi kami.
kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.